Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempraktikkan percakapan kucing melalui alur tirta bersama saya Ani Kurniawati dari SDN Selo Awar-Awar 1. Saya Ratna Permata Hadiantini dari SDN Selo Awar-Awar 1. Perkenalkan, saya Fani Putri Melati dari SMP IT Al Uswah Pasirian. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Apa Fani. kabar Bu Fani? Alhamdulillah baik sekali Bu. Ya, hari ini Bu Fani rencananya mau mengadakan kucing ya? Ya betul sekali Bu. Ya, sebelum pelaksanaan kucing, kita akan diskusi dulu tentang rubrik penilaian ya Bu. Baik Bu. Nanti coach dari kucing, Ibu sebagai coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Nanti apakah percakapan kucingnya sudah sesuai atau belum dengan alur kita, kemudian bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing dan bagaimana nantinya kucing menanggapi pertanyaan dari coach dari Bu Fani terutama nggih. Nah, jangan lupa juga nggih Bu, nanti pertanyaan yang akan dibuat Ibu kemudian alurnya harus sesuai dengan prinsip coaching nggih Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari kucing. Baik. Nah, sudah mengerti kan Ibu? Ya. Sebelum kita mulai coachingnya, ini Pak coaching dulu observasi, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa sih yang Ibu Fani akan lakukan dan kembangkan pada sesi coaching kali ini Bu? Baik, yang ingin saya kembangkan Bu yaitu kompetensi presence atau kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya, berarti itu kompetensi Ibu. Kompetensi itu yang Ibu ingin kembangkan. Kemudian kalau secara spesifik mungkin Ibu bisa memberitahu saya kompetensi mana yang akan secara spesifik Ibu kembangkan dari proses coaching ini Bu? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu Bu, kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir nggih Bu nggih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching yang menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Seperti itu Bu. Bagus sekali rencana coaching yang telah Ibu siapkan Ibu nggih. Demikian pertanyaan sesi pra observasi kali ini. Semoga nanti percakapan coaching dan kegiatan coaching yang akan dilakukan itu berjalan dengan lancar dan semangat selalu gitu. Iya baik, amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fani, nanti kita ketemu lagi nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fani. Alhamdulillah, meskipun agak sedikit kurang enak badan Bu sebenarnya. Semoga lekas sembuh ya Bu Dian. Makasih Bu Fani. Kali ini kita akan berbincang-bincang kurang lebih sekitar 15-20 menit pada proses coaching ini ya Bu. Ya Bu. Dilihat dari raut wajahnya Bu Dian ini sepertinya ada masalah. Kira-kira ada masalah apa Bu Dian? Monggo diceritakan. Ya Bu, selain kurang enak badan sebenarnya ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran dan hati saya Bu. Begitu Bu. Ini tentang masalah komunitas belajar di sekolah saya Bu. Baik. Memangnya ada permasalahan apa Bu dalam komunitas belajarnya Bu Dian? Di sekolah saya komunitas belajarnya itu kurang berjalan sesuai yang diharapkan Bu. Begitu. Jadi apa yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki itu semua? Saya ingin memotivasi teman sejawat untuk mengembangkan kompetisinya juga. Selain itu juga melalui Pombel saya menginginkan ada perubahan yang terjadi pada sekolah saya.
Baik, lantas apa harapan Ibu untuk obrolan kita kali ini, Bu? Saya ingin Kombel di sekolah saya itu bisa berjalan. Baik. Lalu apa saja faktor yang menurut Ibu menyebabkan Kombel di sekolah Ibu tidak berjalan? Menurut yang saya amati ya Bu, jadi itu di sekolah saya itu Kombel tidak berjalan lancar karena kurangnya minat atau motivasi dari rekan sejawat Bu. Baik. Jadi kurangnya minat Iya. dari rekan sejawat ya, Bu. Baik. Lalu bagaimana kondisi lingkungan kerja di sekolah Ibu sendiri? Kalau lingkungan kerja sih kondusif ya Bu. Namun memang ada beberapa rekan sejawat yang kurang berminat dan kurang termotivasi untuk mengikuti Kombel ini Bu. Lantas, apakah Ibu pernah mencoba strategi baru untuk menjalankan Kombel tersebut? Pernah Bu, saya pernah melakukannya, tapi sepertinya kurang ada respon positif dari lingkungan atau dari rekan sejawat. Kurang respon Iya. ya, Bu ya. Baik, kalau boleh saya tahu nih Bu, jumlah dewan guru yang ada di sekolah Ibu kurang lebih Kurang berapa? lebih 19 orang Bu. 19 orang. Baik. Terus dari berapa guru kira-kira Bu yang merasakan tidak termotivasi atau tidak berminat dalam mengikuti kegiatan Kombel? Saya rasa yang kurang berminat dalam mengikuti Kombel ini kurang lebih 3 atau 5 orang. Baik, menurut pengamatan dari Bu Dian nih, hal apa yang membuat rekan guru tersebut tidak berminat untuk mengikuti Kombel? Menurut yang saya amati ya Bu, rekan-rekan saya ini cenderung gaptek Gitu. terus juga ada yang tidak mau mengembangkan diri tentunya dan tidak mau apa ya Bu ya, mengembangkan potensinya, kurang berminat seperti itu. Kurang berminat. Oke Bu, kemudian tingkat keterkaitan pada kegiatan Kombel tersebut kalau boleh dinilai nih Bu, dari rentang 1 sampai 10, tingkat ketertarikan pada kegiatan Kombel di angka berapa Bu? Kalau tingkat ketertarikannya saya rasa di angka 5 Bu, Di angka karena 5. memang kurang termotivasi Bu. Baik. Jadi terus kan Ibu bercerita bahwa rentang nilai ketertarikan pada kegiatan Kombel di angka 5 nih Bu. Nah, setelah kita ngobrol tentang tujuan pembicaraan kita, pasti Ibu sudah mempunyai apa ya, akan melakukan apa gitu ya. Kira-kira jika Ibu bisa melaksanakan itu, berapa nilai yang Ibu harapkan peningkatannya? Saya berharap sih Bu ya dari angka 5 ini bisa meningkat ke angka 7 gitu. Jadi nanti mungkin akan diceritakan lagi setelah kita refleksi ya Bu ya. Dari angka 5 Ke angka meningkat tujuh, ke iya. angka 7. Semoga bisa gitu, Bu. Insya Allah ya, yang penting Iya. kita terus mencoba ya Bu Dian. Baik, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, rencana saya Bu untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, saya ingin meminta dukungan dari kepala sekolah saya Bu. Meminta dukungan Iya. dari kepala sekolah. Baik, apa hanya itu saja? Apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan selain meminta dukungan dari kepala sekolah? Ada Bu, selain meminta dukungan dari kepala sekolah, nantinya saya ingin melakukan praktik baik Bu ya, dengan cara membimbing secara individu dan juga secara personal, mendekati mereka supaya tertarik gitu Bu. Ya. Jadi secara personal ya Bu pendekatannya. Baik, lantas saya mau bertanya tentang fasilitas. Bagaimana fasilitas di sekolah itu? Apakah fasilitas di sekolah sudah mendukung dengan rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu? Kalau fasilitas yang ada di sekolah saya Bu, selama ini sudah sangat mendukung. Karena apa saya mengatakan seperti itu? Karena memang di sekolah saya ada LCD proyektor ya Bu ya, juga ada laptop, dan laptop itu juga bisa digunakan oleh masing-masing personal di sekolah saya Bu.
Jadi kalau untuk fasilitas udah nggak diragukan lagi ya Bu, Iya, ya, sudah mendukung. iya, Bu. Ya. Baik, apakah keterampilan yang Ibu miliki sudah dapat membantu rekan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut? Saya rasa saya sudah bisa Bu Sudah untuk bisa, ya, Bu? memotivasi teman sejawat saya. Baik. Bagaimana menurut Ibu cara yang tepat untuk termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut? Menurut saya Bu, saya akan menggunakan fasilitas di kombel saya itu. Dengan di situ saya akan menyisipkan materi-materi yang menarik sehingga mereka bisa tergugah untuk mempelajari dan mengikuti kombel supaya kombel saya bisa berjalan. Bagus sekali ya Budian ini. Lantas materi apa yang menurut Ibu menarik dan membuat rekan sejawat Ibu termotivasi untuk aktif di kombel? Menurut saya Bu, nanti saya akan menyisipkan materi di situ, materi Canva ya Bu ya. Kenapa saya memilih Canva? Karena sekarang kan lagi marak mengisi PMM gitu ya Bu ya, dan membuat aksi nyata juga. Nah dengan begitu kan semua rekan sejawat kan membutuhkan untuk mendapatkan sertifikat untuk aksi nyata itu. Nah nanti siapa tahu setelah saya menerapkan materi Canva itu, teman-teman bisa jadi tergugah dan mau mengikuti kombel dan mengetahui manfaatnya. Baik sekali. Baik Budian, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sudah ada rencana kegiatan ya Bu yang diharapkan bisa mengatasi masalah Ibu. Maka kapan rencananya akan dilaksanakan? Kalau rencananya secepatnya ya Bu, saya akan melaksanakannya. Baik, secepatnya ya. Mungkin bisa disebutkan secara spesifik waktunya itu. Mungkin minggu depan ya Bu ya. Mulai minggu depan. Ya karena minggu depan itu rencananya di sekolah saya akan ada sosialisasi. Nah jadi sekalian mungkin saya konsultasi juga dengan kepala sekolah sehingga kepala sekolah juga bisa bekerja sama gitu ya Bu, memberikan edukasi kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik, jadi melalui KS ya Bu, melalui kepala sekolah, Ibu tadi meminta dukungan untuk melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat Ibu. Baik. Kemudian untuk mengevaluasi kegiatan perbaikan yang Ibu laksanakan, mungkin Ibu tidak sendiri ya. Apa ada rencana mengajak siapa Bu? Ya, rencananya saya akan mengajak kepala sekolah tentunya ya Bu ya, karena kepala sekolah kan juga termasuk salah satu penanggung jawab juga di situ. Kemudian nantinya juga rekan-rekan sejawat juga yang tergabung dalam komunitas belajar itu, tentunya di situ juga ada struktur organisasinya mulai dari ketua dan bendahara dan juga peran-perannya masing-masing. Nah, kita akan berkolaborasi secara secara apik gitu ya, secara baik supaya terjalin komunikasi juga yang baik juga. Nantinya kita bisa membentuk suatu kombel yang sesuai yang diharapkan, berjalan dengan baik gitu Bu tentunya Bu. Baik Budian, bagaimana Anda mengukur keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk mengukurnya, saya akan melihat dari partisipasi aktif teman sejawat dalam mengikuti komunitas itu. Selanjutnya saya juga akan melihat umpan balik dari mereka tentunya untuk melihat seberapa keberhasilan saya. Lalu Budian, apa rencana Ibu ke depannya agar kombel di sekolah tetap berjalan eksis Bu? Mungkin saya akan melakukan refleksi di setiap akhir dari kombel itu sendiri Bu, untuk melihat apa kekurangan dan kelebihannya sehingga bisa diterapkan pada kombel berikutnya supaya lebih baik lagi. Jadi melakukan refleksi Ya. seperti akhir kombel begitu ya Ya. Bu? Baik, kapan kita akan mengadakan pertemuan lagi Bu untuk mengevaluasi kemajuan ini? Mungkin 2 minggu lagi ya Bu ya, setelah saya menerapkannya di sekolah saya, nanti saya akan menghubungi lagi Bu Fani. Ya, baik. Terima kasih Budian atas komitmen yang sudah Budian buat. Saya yakin dengan langkah-langkah ini kita bisa membuat perubahan yang positif ya Bu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Budian.
Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Nah, sama-sama senang bisa membantu Bu Dian. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada yang ingin didiskusikan bersama. Saya sekarang juga senang sekali, saya merasa lega tentunya bisa berbincang-bincang, akhirnya unek-unek saya bisa terkeluarkan dan juga saya bisa menggali apa yang ada pada diri saya tentunya. Baik sekali. Baik Bu Dian, sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan saya perhatikan dan saya amati sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terus kemudian tadi sebelum Ibu mengadakan percakapan coaching, kita sempat bertanya tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang telah diinginkan oleh Ibu sebelum melakukan coaching, saya yang sudah dilakukan itu terkait indikator ketercapaian tersebut sangat luar biasa dalam pelaksanaan coaching tadi ya Bu ya. Selamat, coachingnya telah berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian setelah Ibu melakukan percakapan coaching tadi dengan coaching, terus apakah ada kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan Bu? Baik, alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan proses coaching dengan baik dan lancar tadi ya Bu. Jadi sesuai dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan setelah itu menanyakan untuk tanggung jawabnya. Kemudian tadi apa ada dari proses coaching tadi apa ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk selanjutnya biar meningkat coaching yang selanjutnya lebih baik lagi, mungkin ada Bu? Baik, ada Bu, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan begitu saya bisa menggali informasi dan ide-ide serta gagasan dari coaching sehingga bisa membantunya untuk menyelesaikan permasalahan. Hebat sekali dan luar biasa sekali. Selamat atas suksesnya tadi percakapan coachingnya ya Bu. Iya, Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi di proses coaching selanjutnya, percakapan coaching selanjutnya dan lebih baiknya. Selamat, terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Dian. Senang sekali bisa bertemu Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat, baik dan juga semangat Bu, walaupun cuaca tidak menentu tapi alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, semangat selalu ya Bu Ani. Ya pasti. Nah, dengar-dengar ini Bu Ani mau melakukan coaching ya Bu? Iya, hari ini saya akan melakukan coaching. Nah, sebelum Bu Ani melakukan coaching, gimana kalau kita berdiskusi dulu sebentar Bu? Boleh Bu, boleh. Iya, kita berdiskusi tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Ya. Nanti selama Bu Ani melakukan coaching, saya akan melihat, mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta nantinya ya Bu ya. Dan pada coaching juga, dan bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Siap. Kemudian Ibu jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga harus memaksimalkan potensi. Nah kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Siap Bu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Pada coaching kali ini tentu saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Oh jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan ya Bu ada ya? 3 kompetensi Bu. Apa boleh
secara spesifik gitu Bu, apa kira-kira yang mau Ibu kembangkan dari 3 kompetensi itu Bu? Kalau secara spesifik, saya ingin mengembangkan 2 kompetensi Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ani ya. Nah kemudian ini Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini Bu? Indikatornya saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu. Jadi ada solusi, jadi coaching saya bisa menemukan cara yang pas sesuai dengan idenya untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ani ya. Saya doakan semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Amin, Nanti terima kasih. kita akan berbincang-bincang lagi pada pasca observasi ya Bu, ketika Ibu sudah selesai coaching. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar Bu Fani? Alhamdulillah baik Bu. Oh, senang sekali bertemu dengan Bu Fani ya sore hari ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, mungkin saya ada waktu sekitar 20 menitan ya Bu ya. Tidak apa-apa ya Bu, cukup ya Bu. Baik Bu, ya tidak Ya, apa-apa. untuk proses coaching kita hari ini. Bu Fani, kok akhir-akhir ini kelihatan kurang ceria itu ada apa ya? Apa ada permasalahan ya Bu? Boleh diceritakan pada saya ada masalah apa Bu Fani? Begini Bu, di sekolah itu ada yang namanya komunitas belajar. Sudah berjalan selama 2 bulan ini, sudah berjalan setiap pekan, setiap hari Sabtu. Namun dalam kombel ini, dalam komunitas belajar saya ini masih saja ada 1 sampai 2 orang atau rekan kerja saya yang masih kurang aktif Bu. Jadi lebih terkesan kayak silent gitu. Jadi terus kadang juga tidak hadir, sering tidak hadir dalam kegiatan kombel tersebut. Begitu ya, jadi ada beberapa rekan sejawat yang kurang aktif begitu ya di kombel belajar di sekolah Ibu. Iya, Terus sekali. kira-kira ada sesuatu hal yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki itu semua Bu? Mungkin lebih seperti ke memotivasi rekan saya yang 2 tadi itu untuk mengembangkan kompetensi diri mereka melalui kombel dan berpartisipasi aktif untuk melakukan perbaikan diri Bu. Jadi untuk mengembangkan kompetensi diri mereka. Jadi tujuan coaching kita hari ini, Ibu ingin menyelesaikan permasalahan tentang motivasi rekan-rekan Ibu dalam kombel seperti itu ya Bu ya? Sekali. Oh iya. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari percakapan coaching hari ini Bu? Saya ingin komunitas belajar di sekolah saya, semua rekan kerja saya itu Bu bisa menikmati dari manfaat adanya kombel di sekolah Bu. Jadi tidak hanya datang untuk mengikuti kegiatan kombel, tapi juga bersama-sama untuk merasakan manfaatnya seperti itu. Jadi Ibu berharap dengan keaktifan rekan Ibu, mereka menjadi tahu manfaat dari kombel itu sendiri ya Bu ya. Terus kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan kombel itu rekan-rekan Ibu itu kurang aktif dalam kombel tersebut Bu? Saya rasa kurangnya motivasi diri Bu dalam rekan saya tersebut. Jadi tidak ada motivasi diri untuk berpartisipasi aktif dan membuka diri untuk mengembangkan kompetensi diri mereka Bu. Seperti itu. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi tidak ada kurang motivasi. Jadi lebih kayak beliaunya itu kayak menarik diri ketika kegiatan kombel. Kayak menutup diri Iya. begitu ya Bu ya. Tadi Ibu sudah bercerita bahwa kondisi lingkungan kerja di sekolah Ibu itu sudah kondusif, sudah bagus, tapi masih ada rekan kerja yang kurang termotivasi untuk aktif di
kombel yang sudah ada. Terus apakah Ibu pernah mencoba sebuah strategi untuk mereka agar lebih aktif dengan kombel di sekolah Ibu, Bu? Kalau strategi Bu ya pernah, namun yaitu tidak ada respon positif dari rekan kerja saya tersebut. Kurang ada respon positif Iya, ya Bu ya. ada respon. Kalau boleh tahu berapa Bu jumlah seluruh dewan guru di sekolah Ibu? Karena sekolah saya masih tergolong sekolah baru ya Bu, jadi hanya sekitar 7 guru Bu di sekolah saya. 7 guru ya Bu Iya. ya. Terus ada 7 guru, terus ada berapa Bu kira-kira rekan kerja yang kurang aktif dalam kombel itu Bu, dalam mengikuti kombel itu berapa Bu? Berapa guru Bu? Dari keseluruhan 7 ini ada 2 Bu rekan saya yang kurang aktif. 2 itu ya Bu Iya, ya. Dari 2 orang itu mungkin Ibu pernah mengamati ya Bu ya, yang membuat guru tersebut kurang berminat atau kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan di kombel itu, kira-kira alasannya apa ya Bu ya? Kalau sepengetahuan saya, alasannya pernah sih Bu saya tanyakan. Ada yang katanya kurang memahami, kurang pengetahuan tentang teknologi yang sudah canggih saat ini itu, dan kemudian ada juga teman saya yang nggak mau ribet di luar kegiatan belajar mengajar. Jadi kayak terkesan cuek saat kegiatan kombel berlangsung. Jadi terkesan cuek, alasannya karena terkesan cuek, kemudian mungkin gaptek gitu Iya, ya Bu ya. betul sekali. Ya, mungkin gaptek, terus kemudian itulah tadi ya Bu, sudah alasannya ya Bu ya. Terus kemudian kalau bisa dinilai gitu ya, kita berikan nilai kepada rekan kita yang tadi itu sudah melakukan pengamatan, itu tingkat ketertarikan 2 rekan kerja Ibu pada kegiatan kombel itu, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira nilainya menurut Ibu berapa Ibu? Rentang nilai 1 sampai 10 ya Bu. 1 sampai 10. Saya rasa 5 Bu. 5. Itu 5, mentok 5. Mentok 5. Terus kemudian tadi sudah Ibu ceritakan juga alasannya dan nilainya menurut Ibu adalah nilainya 5. Kalau misalnya pastinya sekarang Ibu mungkin dengan kita mengidentifikasi permasalahan Ibu, mungkin Ibu sudah mempunyai rencana atau kepingin apa untuk memperbaiki semuanya. Kira-kira jika itu terlaksana, rencananya terlaksana, kira-kira Ibu bisa meningkatkan nilai dari ketertarikan rekan kerja Ibu itu dari 5 ke angka berapa Bu? Kalau dari 5, kalau ini berhasil ya Bu, saya kira 7 dulu Bu ya. Karena dari 5 ke 7 ini kan harus membutuhkan effort gitu Bu ya. Jadi 7 dulu. Tentunya membutuhkan effort dan juga konsisten kita Iya. ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang tadi Ibu ingin meningkatkan nilai ketertarikan rekan Ibu dari 5 ke 7, tentunya Ibu berencana melakukan sesuatu ya Bu ya. Iya. Terus rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan nilai tersebut, atau dengan kata lain mengatasi masalah tersebut Bu? Mungkin yang pertama kali saya lakukan Bu ya untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya saya akan meminta dukungan kepala sekolah. Jadi bagaimanapun tingkatan kepala sekolah itu adalah yang lebih tinggi ya Bu. Jadi langkah pertamanya saya itu adalah meminta dukungan kepala sekolah. Betul sekali ya Bu, minta dukungan kepala sekolah langkah pertama. Iya. Kemudian apakah ada langkah lagi, rencana lagi yang ingin Ibu laksanakan selain itu? Ada sih Bu, jadi rencana saya nantinya ini saya akan melakukan praktik baik, kemudian melakukan pendekatan secara personal kepada teman-teman saya tersebut, dan kemudian memberikan semangat tentunya, memberikan semangat dengan mengarahkan dan memaparkan apa saja sih manfaat kalau kita ikut kombel. Kemudian saya juga akan meluangkan waktu saya untuk bisa belajar bersama teman saya tersebut dalam mengoperasikan teknologi,
dan juga dalam penggunaan laptop seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Berarti Ibu bagus sekali rencananya, praktik baik, kemudian meluangkan waktu untuk apa, rekan kerja akan belajar mengoperasikan komputer seperti itu. Kalau boleh saya tahu, tentunya untuk mengoperasikan komputer membutuhkan fasilitas ya Bu Iya, ya. betul sekali. Terus bagaimana dengan fasilitas di sekolah Ibu? Apakah fasilitas di sekolah sudah mendukung dengan rencana yang ingin Ibu laksanakan tadi? Kalau kita berbicara fasilitas nih ya Bu, fasilitas di sekolah saya ini sudah tidak diragukan lagi. Dalam artian sudah mendukung, sudah sangat mendukung Bu. Karena di sekolah saya ini sudah menyediakan LCD, kemudian ada proyektor dan juga laptop yang bisa diakses oleh semua guru. Tentunya dengan jaringan internet juga ada Bu di sekolah saya, memadai sekali. Untuk fasilitas oke ya Bu ya, di Iya. sekolah Ibu sudah oke, fasilitas Betul sekali. oke. Terus kemudian ini kalau bicara fasilitas tentunya juga Iya. berkaitan dengan keterampilan ya Bu Iya. ya. Apakah keterampilan yang Ibu miliki sudah menurut Ibu sudah bisa membantu rekan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut Bu? Ya, tentu saja Bu. Saya rasa keterampilan yang saya miliki dapat membantu rekan kerja saya untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kalau fasilitas oke, keterampilan oke, sekarang menurut Ibu nih cara yang tepat lagi untuk memotivasi rekan kerja untuk memanfaatkan fasilitas tersebut itu apa Bu? Kira-kira? Memanfaatkan fasilitas ruang kombel tadi itu di sekolah saya untuk memberikan materi yang menyenangkan dan juga bermanfaat untuk mengedukasi teman-teman sejawat saya. Begitu ya Bu ya. Jadi Iya. memanfaatkan ruang kombel sebenarnya berarti juga itu manfaatnya kombel Iya. gitu ya Bu ya, dengan memberikan materi menarik seperti yang tadi Ibu sampaikan. Iya. Menurut Ibu kalau saat ini materi menarik yang mana yang bisa menarik minat rekan Ibu itu Bu? Karena ini masalahnya ada di gaptek itu tadi ya Bu, kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Saya mungkin akan membuat media pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan aplikasi yang sedang booming saat ini, yaitu aplikasi Canva yang biasa kita gunakan. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya, idenya tadi keterampilan sudah, kemudian juga fasilitas sudah oke, Iya. kemudian juga nanti menarik minat ketertarikan rekan kerja Ibu dengan Canva itu ya Bu Iya. ya tadi. Terus kegiatan sudah apa? Kalau sudah terlaksana gitu Bu, terus kira-kira terlaksananya atau mulai terlaksananya kegiatan rencana aksi dari Ibu itu bisa dilaksanakannya kapan Bu? Kalau bisa secepatnya Bu, secepatnya akan saya laksanakan dengan Secepatnya ya Bu Iya. ya. Kalau secepatnya mungkin ada spesifik lagi Bu, secepatnya itu kapan? Saya rasa minggu depan Bu, karena untuk pekan ini, minggu ini kan masih belum efektif menurut saya, jadi saya bisa melaksanakannya di minggu depan. Oh, iya iya. Berarti kalau itu sudah rencananya secepatnya minggu depan, kemudian tentunya pasti di rencana kegiatan ada evaluasi kegiatan perbaikan ya Bu ya. Iya. Ya, terus Ibu kira-kira mengajak siapa nih untuk bisa memperbaiki, mengevaluasi tersebut, itu rencananya itu Ibu mau mengajak siapa nih kerjasama? Yang saya ajak untuk melakukan evaluasi tentu saja kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat saya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Iya. Terus setelah itu ya Bu ya, terus bagaimana Bu Ibu selanjutnya mengukur tingkat keberhasilan dari rencana-rencana tersebut Bu? Cara mengukurnya yaitu saya akan melihat peningkatan partisipasi aktif dari rekan-rekan kerja saya, dan juga saya akan meminta umpan balik Bu dari rekan saya tersebut. Oh iya, jadi setelah melakukan umpan balik pasti ada refleksi-refleksi Iya, gitu ya Bu ya. iya, Bu. Lalu setelah itu apa rencana Ibu ke depannya agar kombel yang tadi di sekolah Ibu itu tetap eksis gitu Bu, biasanya Iya. tetap eksis gitu. Rencana kedepannya agar tetap eksis itu
selalu melakukan evaluasi, Bu. Setiap kegiatan Kombel berakhir saya akan melakukan evaluasi. Jadi saya lihat apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang harus ditingkatkan. Mungkin seperti itu, Bu. Semangat sekali, terus semangat sekali ya Bu harus ya. dong, Bu. Ya. Kapan nih kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi kemajuan dari rencana-rencana Ibu nih? Karena Ibu semangat, saya juga ikut semangat. Baik, mungkin kita bisa bertemu lagi 2 minggu lagi, Bu ya, karena selama pekan ini saya akan masih merencanakannya. Kemudian untuk minggu depan saya mulai melakukan aksi rencana saya tadi itu. Kemudian 2 minggu lagi insya Allah saya bisa kita bisa bertemu lagi, Bu. Seperti itu. Senang sekali dengan kalau kita bertemu lagi tentu ada banyak hal-hal menarik yang akan Iya. diceritakan oleh Bu Fani. Iya. Terus tadi kita sudah bicara panjang lebar mulai dari tujuan, Iya. kemudian identifikasi dan rencana aksi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang ini setelah Plong. obrolan kita? Saya merasa plong ya, Bu. Saya merasa Ada plong. Bu Ani ini sebagai tempat saya untuk mencurahkan unek-unek saya, kemudian menemukan menemukan cara penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih sekali, Bu Ani. Sama-sama, saya juga senang sekali bisa sedikit meringankan beban perasaan Ibu Fani. Iya. Terus kemudian tadi saya juga mendapatkan banyak inspirasi dan cerita-cerita yang Masya sangat Allah. termotivasi sekali. Terus semangat ya Bu Siap, ya. siap, Bu. Terus semangat saya menunggu pertemuan kita selanjutnya untuk mendengarkan banyak cerita-cerita positif dari Bu Fani. Mungkin sekian itu saja dari saya ya Bu ya. Terima kasih, Bu Ani. Iya, saya juga terima kasih Bu Fani sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya Bu Ani, proses coaching ternyata sudah berjalan dengan lancar. Tadi mengamatinya luar biasa sekali percakapannya ya Bu Ani ya. Nah gini Bu, tadi sebelum Ibu melakukan coaching, kita kan saya sempat bertanya ya Bu ya tentang indikator ketercapaian gitu ya Bu ya. Nah dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilaksanakan Ibu terkait indikator ketercapaian tersebut Bu? Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar sesuai dengan alur kita yang telah kita bicarakan sebelumnya Bu. Jadi indikator ketercapaiannya saya rasa sudah tercapai Bu. Jadi coaching sudah mendapatkan jawaban dan juga bisa mengatasi permasalahannya melalui pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan alur kita. Jadi tujuan percakapan di awal dengan coaching sudah dilaksanakan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dan melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian juga saya telah menanyakan rencana aksi dari coaching untuk mengatasi permasalahannya. Dan selanjutnya saya juga menanyakan pertanggungjawaban dari rencana aksi yang telah direncanakan oleh coaching. Seperti itu Bu. Wah luar biasa sekali, jadi semangat sekali ya Bu Ani ya. Ya. Saya ucapkan selamat Bu Ani sudah selesai tahap coachingnya. Nah kira-kira ini ada satu pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan Bu Ani. Iya Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya supaya nantinya proses coachingnya lebih baik lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan agar percakapan coaching untuk selanjutnya lebih baik lagi yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya merasa bahwa jika saya terus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa menggali lagi ide-ide dan juga solusi dari coaching agar bisa menyelesaikan masalahnya, bisa mengatasi masalahnya dengan lebih baik lagi, dan kemudian juga menggali, terutama yang menggali potensi dan juga memotivasi dari coaching agar tiap mempunyai permasalahan dapat menyelesaikannya dengan baik. Saya rasa itu Bu. Wah luar biasa sekali, jadi Bu Ani sudah mempunyai pandangan ke depannya dengan meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Semoga tidak ada kendala dalam nantinya Bu Ani mengembangkan potensi tersebut ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu atas Mungkin dukungannya. cukup
untuk perbincangan hari ini ya Bu ya. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing ataupun nantinya kalau ada kendala-kendala lain kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Ya pastinya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas Ya, waktunya. sama-sama Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Fani. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat Bu Fani. Alhamdulillah. Dengar-dengar sepertinya Bu Dian akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Bu, betul. Baik, sebelum Bu Dian melakukan coaching, kita akan berdiskusi dulu ya Bu tentang rubrik penilaiannya. Iya Bu. Jadi nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Iya Bu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya Bu. Baik, pertanyaan yang saya tanyakan pada Ibu adalah yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Iya Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya pada coaching kali ini ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dian dalam proses coaching kali ini? Saya ingin pada coaching kali ini coachee bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan langkah-langkah yang nantinya akan mengatasi masalahnya. Baik, terima kasih Bu Dian. Demikian pertanyaan observasi kali ini. Semoga lancar proses coachingnya ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Fani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana nih kabarnya Bu Ani hari ini? Baik Bu, alhamdulillah baik, tapi ya begitulah Bu, pasti tiap orang menghadapi masalah Bu. Masalah Bu? Ya, Apa ada begitulah. masalah yang Ibu hadapi saat ini Bu? Sebenarnya sih ada sih Bu, tapi itu bisa dibilang kecil, bisa juga dibilang besar. Nah itu membuat galau. Galau ya, sampai galau ya Bu Ani ya? Iya. Apa ada yang mau diceritakan supaya tidak galau lagi Bu? Ada sih. Tentang masalah apa Bu? Masalah itu Bu, komunitas belajar di sekolah saya Bu. Oh, masalah komunitas belajar Bu. Memangnya Iya. ada apa dengan itu Bu? Komunitas belajar di sekolah saya itu belum bisa berjalan gitu. Oh, jadi komunitas di Kombel di sekolah Bu Ani belum bisa berjalan begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk memperbaikinya Bu? Karena belum berjalan ya Bu ya. Kemungkinan saya sih inginnya sih memotivasi teman-teman sejawat Bu agar bisa mengembangkan kompetensi lewat kombel yang ada di sekolah Bu. Jadi saya ingin memotivasi mereka untuk selalu berpartisipasi aktif, melakukan perubahan dan juga bersedia berbagi melalui komunitas belajar itu. Kan manfaatnya banyak sekali komunitas belajar itu Bu. Jadi tujuannya Bu Ani ingin mengaktifkan gitu ya Bu ya kombelnya dan memotivasi teman-teman di sekolah Bu Ani. Iya, saya ingin itu kombel sekolah saya itu aktif dengan memotivasi mereka gitu Bu agar terlibat dan berpartisipasi aktif di kombel gitu loh Bu. Oh iya, kalau begitu kira-kira harapan apa yang Bu Ani inginkan dari obrolan kita hari ini Bu? Harapannya ya itu Bu, teman-teman rekan sejawat bisa termotivasi, kemudian ikut aktif dan mengaktifkan kombel yang ada di sekolah. Kan memang
muda mau yang bersemangat, juga ada yang ya sudah sepuh yang kurang termotivasi gitulah Bu. Iya, jadi intinya memang mereka kurang termotivasi ya Bu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, gimana ya Bu ya kondisi lingkungan yang ada di sekolah Ibu? Kondisi lingkungan di sekolah saya sih alhamdulillah sih kondusif ya Bu ya. Tapi ya itu masalahnya seperti itu tadi, masih ada Bu rekan kerja yang kurang berminat dan termotivasi untuk melakukan apa ya Bu ya, sedikit perubahan dan pengembangan diri. Padahal kan pengembangan diri itu sangat penting sekali Bu, apalagi kita berhadapan dengan anak-anak, pasti dituntut untuk selalu mengembangkan diri kan Bu. Iya Bu, jadi memang motivasi itu penting ya Bu ya. Jadi Iya. di sekolah Ibu ini kurangnya motivasi untuk mengembangkan kompetensi dirinya gitu ya. Iya, iya. Apakah selama ini atau sejauh ini Bu Ani pernah mencoba strategi untuk menjalankan kombel tersebut Bu? Pernah sih Bu, pernah juga mencoba ya Bu ya sebuah strategi. Tapi ya itu Bu, masih ada yang tidak merespon eh, apa tidak merespon itu Bu, usaha yang telah saya Oh, gitu lakukan ya, Bu, gitu ya. loh Bu. Ya entah itulah Bu, seperti Jadi itulah Bu ya Bu. yang dihadapi Bu Ani ini ada beberapa yang kurang merespon positif gitu ya Bu ya. Iya, kurang respon Kalau boleh positif. saya tahu berapa Bu jumlah gurunya di sana Bu? Kebetulan sekolah saya itu jumlah gurunya agak banyak Bu ya, karena memang tiap kelas itu ada 2 rombel, jadi jumlah gurunya itu 19. Nah, kebanyakan sih orang muda Bu, tapi ada juga yang sudah sepuh gitu lah Bu. Nah, begitulah kalau misalnya ada guru yang sepuh ya kurang termotivasi gitu Bu. Wow, banyak juga ya Bu ya, sampai 19 orang itu menurut saya jumlahnya yang banyak sekali ya Bu ya. Iya, Nah, memang. kira-kira dari jumlah 19 itu menurut Bu Ani berapa Bu yang kurang berminat atau tertarik pada komik? Yang kurang berminat itu kayaknya itu menurut pengamatan saya ya Bu, yang pernah saya lakukan itu sepertinya itu antara 3 sampai 5 orang Bu. Kalau 2 orang itu memang agak sepuh ya Bu ya, jadi motivasinya mungkin kurang, mungkin ya pendekatannya lebih intensif ya Bu ya. Saya rasa 3 sampai 5 orang itu Bu yang kurang aktif gitu loh Bu. Oh, jadi sekitar 3 sampai 5 orang dan ada yang tua juga ya Bu ya. Dan Iya. berarti tua dan muda campur gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apakah Bu Ani selama ini sudah melakukan pengamatan Bu? Apa gitu yang membuat mereka itu tidak berminat gitu Bu untuk di Kombel ini? Kalau menurut pengamatan saya, kalau yang sepuh itu alasannya itu karena kurang bisa mengoperasikan laptop Bu, atau komputer. Jadi dengan bahasa lain itu agak gaptek Bu. Kemudian kalau yang lainnya itu alasannya itu karena tidak mau ribet Bu dengan tugas-tugas selain tugas mengajar di kelas gitu Bu. Saya rasa itu Bu. Oh, jadi mereka itu gaptek dan tidak mau ribet gitu ya Bu. Jadi Iya. mereka suka di zona nyaman sepertinya ya Bu Iya, ya. iya begitu Nah, Bu, dengan begitu cerita Bu. Bu Ani tadi seperti itu, kira-kira kalau misalnya dalam dibuatkan rentang nilai nih Bu, Iya. rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira ketertarikan itu berada di nomor berapa ya Bu ya? Menurut saya sih dari 3 sampai 5 orang itu nilai ketertarikannya mungkin 5 Bu. 5 kah Bu? 5 Bu. 5 ya Bu ya. Iya, Dari 5. 1 sampai 10 Bu Ani memilih 5 ya Bu ya. 5 Bu. Oh, berarti tadi Bu Ani kan sudah bercerita banyak, jadi di angka 5 gitu. Terus setelah kita mengobrol nih Bu, mengobrol-ngobrol tentang tujuan pembicaraan kita hari ini, pastinya Ibu sudah mempunyai tujuan ya Bu ya tentunya ya Iya. Bu ya. Nah, kira-kira jika Ibu bisa melaksanakannya, berapa nilai yang Ibu harapkan Bu untuk Kalau meningkatkannya Bu? Kalau tadi nilainya 5, saya rasa untuk meningkatnya itu saya rasa ke angka 7 itu sudah baik Bu. Saya rasa itu sudah baik. Nanti pasti setelah kegiatan yang sudah saya rencanakan, misalnya itu tujuan yang sudah saya cantumkan, nanti kan pasti ada refleksi ya Bu ya, pasti ada perbaikan lagi. Jadi sementara 7 lah Bu. Jadi Bu Ani ingin meningkatkan di angka 7 ya Bu ya, Iya. dan akan melakukan refleksi ya. Iya. Ya, semoga nanti Ibu bisa
Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang Bu Ani hadapi? Untuk mengatasi masalah yang sudah saya hadapi di pemikiran saya, yang awal saya lakukan yaitu meminta dukungan kepala sekolah. Saya rasa meminta dukungan kepala sekolah itu karena kepala sekolah adalah atasan saya, jadi dukungannya sangat berarti sekali, Bu. Ya memang benar sekali karena bagaimanapun kepala sekolah merupakan penanggung jawab ya Bu terbesar Iya. pada suatu sekolah. Jadi kita memang harus meminta dukungannya juga ya Bu ya. Apakah hanya itu saja Bu Ani yang ingin Ibu lakukan? Hanya meminta dukungan kepala sekolah saja? Ada sih Bu, yang lainnya dalam pikiran saya ya Bu, saya akan lebih aktif melakukan praktik baik Bu, jadi berbagi gitu begitu kepada rekan-rekan agar menarik motivasi mereka. Kemudian juga saya juga berusaha melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dari 3 dan sampai 5 orang ini. Saya lakukan pendekatan lah Bu, bagaimana mereka akhirnya termotivasi. Kemudian untuk mengatasi rekan kerja yang tadi yang sudah sepuh ya Bu ya, yang agak gaptek itu Bu, mungkin saya akan menyediakan waktu untuk memberikan sharing lah Bu, memberikan sedikitlah pengalaman saya tentang IT kepada mereka. Jadi mereka bisa itu, oh ternyata IT itu tidak serumit yang dibayangkan, walaupun sepuh masih bisa lah Bu. Oh ya, luar biasa sekali banyak rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Di Iya. antaranya melakukan pendekatan secara personal, kemudian mengajarkan IT seperti itu ya yang Iya. saya tangkap ya Bu ya. Nah kira-kira Ibu berhubung dengan IT ini Bu ya, apakah fasilitas di sekolah Ibu sudah sesuai dan mendukung dengan rencana yang akan Ibu lakukan? Kalau fasilitas ya Bu ya, alhamdulillah di sekolah saya itu fasilitasnya itu terpenuhi Bu. Di tiap kelas itu, hampir di tiap kelas itu ada LCD. Kemudian juga kalau penggunaan laptop itu saya rasa itu cukup untuk tiap-tiap guru Bu, karena ada juga guru yang sudah mempunyai laptop sendiri, juga ada laptop dari sekolah saya rasa sudah mendukung. Kalau fasilitas itu sudah mendukung. Kemudian juga kalau butuh jaringan internet juga sudah ada dan sudah terpenuhi Bu, saya rasa Bu. Wah sudah lengkap sekali ya Bu Ani, jadi paket komplit sebenarnya ya, tinggal Iya. kita saja mau belajar gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah sebagai motivator ini ya Bu ya, tentunya Ibu juga harus mempunyai keterampilan ya untuk membimbing rekan kerja yang tadi itu Bu. Kira-kira keterampilan yang sudah Ibu miliki ini apakah sudah sesuai dengan fasilitas tersebut Bu? Insya Allah kalau keterampilan, insya Allah sudah Bu. Insya Allah saya sudah mempunyai keterampilan untuk berbagi lah Bu dengan teman-teman. Insya Allah sudah Bu. Jadi sudah ya keterampilan Iya. sudah dikuasai, fasilitas pun juga ada. Nah kemudian menurut Bu Ani bagaimana cara yang tepat untuk termotivasi ya Bu ya, supaya mereka bisa memanfaatkan fasilitas tersebut? Tentunya tadi Bu, kembali kepada manfaat dari Kombel itu Bu. Jadi kan sekarang kan lagi apa itu semua melalui PMM gitu Bu. Kemudian jadi Kombel itu kan bisa juga mempunyai manfaat yang berkaitan juga dengan PMM. Jadi itu saya manfaatkan untuk memberikan materi yang menarik tentunya kepada mereka Bu, agar tertarik untuk berpartisipasi kepada Kombel sekolah. Jadi memberikan materi-materi yang menarik untuk menggugah Iya, hati mereka ya Bu ya. iya. Kalau boleh saya tahu materi seperti apa Bu yang menarik menurut Bu Ani? Kalau materi yang menarik menurut saya itu saat ini dan yang paling sederhana dan juga mudah untuk pengoperasiannya itu saya rasa Canva Bu. Jadi mereka kan dengan Canva mereka bisa membuat media ajar yang menarik untuk siswa, kemudian bisa juga untuk membantu mereka pengerjaan UMM. Saya rasa Canva itu sangat menarik dulu Bu. Nanti kalau aplikasi-aplikasi yang booming itu Bu, itu mungkin lain waktu lah, Canva dulu lah Bu, saya rasa sudah cukup Bu. Oh iya, jadi dengan memberikan materi Canva gitu supaya mereka tertarik dulu ya Bu ya, dari Iya. pelan-pelan gitu ya Iya, Bu ya. iya. Nah rencananya nih Bu, kalau Ibu kan tadi sudah mempunyai rencana-rencana yang banyak sekali ya yang Iya. dilakukan itu apa sih Bu? Apa ada lagi rencana kegiatan yang diharapkan bisa mengatasi masalah itu? Dan kapan Bu rencananya itu dilaksanakan? Secepatnya Bu,
saya rasa secepatnya rencana itu akan saya laksanakan. Cepatnya ya Bu ya. Iya. Bisa lebih spesifik lagi Bu, mungkin berapa minggu, hari atau bulan mungkin? Saya rasa saya mungkin masih butuh persiapan dulu. Mungkin mulai minggu depan sudah bisa dilaksanakan, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi minggu depan ya Bu ya Iya. dilaksanakan ya. Kemudian untuk mengevaluasi kegiatan perbaikan yang Ibu laksanakan mungkin ya Bu ya. Nah, Ibu itu kan tidak bisa secara sendiri ya Bu ya. Kira-kira Ibu akan meminta dukungan siapa saja Bu? Mungkin yang jelas Bu, saya akan meminta dukungan kepala sekolah dan selanjutnya saya juga akan meminta bantuan dari rekan kerja. Jadi rekan sejawat yang lainnya kan masih banyak itu Bu, dari 19 kan 3 sampai 5 orang yang kurang aktif. Jadi yang lainnya kan aktif dan itu saya rasa juga ada juga mempunyai kemampuan masing-masing, ada yang bisa IT atau bisa Canva. Jadi saya mintai bantuan untuk nanti mengajari dan juga sekaligus mengevaluasi partisipasi rekan yang lain itu Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi menggunakan sistem kolaboratif gitu ya Bu ya, Iya, sepertinya ya Bu iya, ya. Bu. Kemudian ini Bu, tadi kan Ibu sudah meminta dukungan ke kepala sekolah, juga rekan sejawat. Lalu apa ini Bu rencana Ibu ke depannya supaya Kombel ini tetap berjalan dan eksis gitu Bu? Rencananya saya akan terus melakukan evaluasi dan juga refleksi di setiap pertemuan Kombel gitu ya Bu ya. Karena Kombel ini kan masih belum berjalan dan istilahnya kan masih merintis. Saya rasa mungkin bulan depan itu pertemuan Kombel yang resmi mungkin bisa dilaksanakan. Jadi mungkin 1 bulan sekali dulu Bu, biar mereka tidak terlalu kaget gitu loh Bu. Ya, jadi dilakukan secara bertahap gitu ya Iya. maksudnya Bu Ani ya. Jadi, Iya. nah bagaimana Bu Ibu untuk mengukur rencana keberhasilan tersebut Bu? Tentunya untuk mengukur keberhasilan itu tentunya pasti dilihat dari partisipasi dari rekan kerja saya Bu. Jadi kan kelihatan gitu Bu, 3 sampai 5 orang orang ini, guru ini, rekan guru saya ini apakah sudah aktif di Kombel gitu, kemudian juga nanti mengamati umpan balik dari mereka, dari peserta Kombel itu apa kekurangan dan pastinya tadi Bu evaluasi dan refleksi Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan melihat dari umpan balik juga serta respon ya Bu ya. Iya. Respon dari para 5 orang ini. Iya. Semoga nantinya terbuka juga hatinya ya Bu ya. Amin, Jadi amin. bisa Saya berharap juga begitu Bu. mengikuti secara aktif gitu Bu Iya, ya. Bu. Nah kira-kira kapan ini Bu Ani bisa bertemu dengan saya lagi untuk membahas masalah ini ke depannya? Tentunya pasti banyak cerita-cerita yang menarik ya Bu. Tentunya insya Allah untuk mengevaluasi lagi dengan Ibu untuk melakukan percakapan yang menarik seperti ini lagi. Mungkin karena saya tidak sabar untuk bertemu Ibu, mungkin 2 minggu lagi Bu, bisa ya Wah Bu? luar biasa sekali, saya senang sekali. Akhirnya nanti 2 minggu lagi saya akan mendapatkan bahan-bahan baru atau cerita-cerita baru yang untuk memotivasi saya juga tentunya Bu Ani. Pastinya Bu. Nah Bu Ani, kira-kira nih kita kan sudah berbincang-bincang ya dari tujuan sampai rencana sampai tanggung jawab ya Bu ya. Apa sih perasaan Bu Ani setelah mengobrol-ngobrol dengan saya ini sekarang ini, apakah tetap buruk seperti tadi, apakah jauh lebih baik dari sebelumnya? Jadi bagaimana Bu perasaan Bu Ani? Perasaan saya setelah mengobrol dengan Bu Dian yang tadi awalnya saya galau ya Bu ya, saya seperti tercerahkan gitu Bu, Oh luar termotivasi biasa ya. sekali ya Bu Jadi ya. dari percakapan kita saya bisa mendapatkan ide-ide Oh gitu Bu gitu. untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih banyak ya Bu Dian. Ya sama-sama Bu Ani. Nah mungkin percakapan coaching kita sudahi dulu ya Bu ya, karena juga sudah sore juga, cuaca sudah sepertinya sudah mendung ya Bu Ani Iya, ya. iya Nah Bu, mungkin kayaknya Bu. sampai jumpa 2 minggu lagi ya Bu Ani ya. Iya, saya Tunggu. Saya juga Ya menunggu. terima kasih Bu Ani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Alhamdulillah ya Bu Dian, kegiatan coachingnya sudah selesai dilaksanakan. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Sepertinya tadi saya lihat, tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat bertanya tentang indikator ketercapaian. Iya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Dian, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator ketercapaian tersebut?
Alhamdulillah ya Bu, memang tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar dan juga sesuai dengan alur tirta tentunya. Tadi saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, dan juga rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Koci. Kemudian bagaimana Koci itu bertanggung jawab atas rencana aslinya Bu. Jadi sudah sesuai dengan alurnya Bu. Alhamdulillah luar biasa ya Bu bisa melaksanakan proses coaching. Selamat karena tadi proses coaching berjalan dengan lancar dan juga tadi muncul pertanyaan yang berbobot juga ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Baik, kemudian Bu Dian, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya, Bu, tentunya saya ingin menggali lebih jauh lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot, nantinya saya bisa membantu Koci dalam melaksanakan atau menggali potensi dan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada Koci. Oh, baik Bu Dian. Demikian pertanyaan pasca observasinya Bu Dian. Eh, baik, terima kasih Bu Dian. Demikian pertanyaan pasca observasi. Semoga kita bisa bertemu di coaching-coaching selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Bu Fani atas semuanya bantuannya juga. Sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.